bias dan DCO pada power SOCL 504. Tugas kita di sini adalah cari titik amannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya. Berjumpa lagi dengan Anasaras. Nah, di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar menyangkut bias dan DCO pada power SOCL 504. Dan di sini kita sudah sediakan ya power SOCL 504 kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman bisa cek sendiri, lihat sendiri, dan sudah terpasang PSU dan trafo. Dan apa pertanyaan tersebut? Oke, katanya, Mas Bang, saya sudah setting bias pada power SOCL 504 dan biasnya yang sudah kita setting sudah imbang. Terus dilanjut setting DCO. Sesudah setting DCO dan DCO-nya oke, terus saya cek kembali biasnya. Dan kenapa bias yang tadinya imbang sekarang jadi tidak imbang? Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan di sini kita praktek saja ya, biar teman-teman tahu. Oke, ini sudah terpasang semua ya, dan kita coba nyalakan di sini. Ini sudah terpasang input trafonya dan nyalakan. Nah, sudah terpasang ya. Pertama kita cek biasnya ya, menggunakan multicaster digital. Kita atur di skala pol DC. Nah, ini ya, kita menggunakan 20 volt. Terus kita lanjut, ini jarum hitam kita taruh di ground ya. Oke, sudah terpasang. Nah, untuk mengecek bias, bagi yang belum tahu, itu di kaki basisnya ya, atau di kaki pertama transistor. Oke, kita cek sama-sama ya di sini. Di kaki basis ya, kita cek kaki yang ini dulu. Oke, dan terbaca sekitar 45 ya teman-teman. Terus kita cek basisnya yang ini, transistor yang ini. Kita coba pindah, dan sekitar 39. Basis di sini kita bisa setting ya, atau imbangkan dengan cara memutar trim potnya atau resistor variabel ya, yang saya tunjukkan ini. Oke, kita coba ya putar dan amati multicaster digitalnya ya. Kita imbangkan di sini dengan memutar resistor variabel ini ya, atau bisa disebut trim pot. Kita putar yang ini ya teman-teman, dan amati multicaster digitalnya. Oke, nah teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Sudah 41 ya teman-teman. Kita coba nyampe 42. Nah, ini bias yang ini ya, sudah 42 ya teman-teman. Kita coba cek bias yang ini, kita imbangkan. Nah,
Perkiraan ini juga 42 ya. Bias di sini sudah imbang ya. Terus dilanjut kita cek DCO-nya ya. Untuk cek DCO, bagi yang belum tahu, itu di out-nya speaker ya teman-teman. Kita pindah di sini. Kita cek DCO-nya. Ini out speakernya, kita taruh di sini. Nah, teman-teman, kita atur di skala pol DC yang paling kecil. Nah, di sini kita menggunakan 2000 mili ya. Kita perkecil DCO-nya. Oke. Kurang lebihnya seperti ini ya. Biasnya sudah imbang dan DCO-nya min 10. Teman-teman bisa cek sendiri lah ya. DCO ini kita bisa nolkan ya dengan cara yang sama, yaitu memutar trim pot atau resistor variabel ini ya teman-teman. Oke, kita coba ya nolkan DCO ini, DC offset ya. Oke, kita coba ya. Usahakan 0 ya teman-teman. Jangan min, jangan plus. Masih kurang. Nah, kurang lebihnya seperti inilah ya. Teman-teman bisa usahakan 0 ya. Oke. Terus kita cek biasnya kembali yang tadi sudah kita setting imbang. Ya, kita cek biasnya. Kita kembalikan di 20 volt ya di sini. Kita cek bias kembali yang tadi sudah imbang. Sekarang menjadi tidak imbang bias tersebut. Mungkin pertanyaan di kolom komentar kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi intinya dikarenakan power SOCL ini menggunakan satu trim pot untuk menyeting bias dan DCO-nya, tugas kita di sini adalah cari titik amannya. Contohnya, bias di sini usahakan imbang dan DCO-nya usahakan titik terendah. Kurang lebihnya seperti itulah ya, teman-teman. Dan apa penyebab biasnya tidak imbang pada transistor ini? Akan panas sebelah. Bias di sini walaupun tidak imbang, itu hanya beda sedikit. Ini 41, ini 42. Oke. Jadi power ini masih normal dan dapat digunakan walaupun biasnya beda sedikit. Ya. Untuk solusinya biar tidak panas pada transistor, teman-teman nanti gunakan kipas ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, itu untuk solusinya. Dan untuk DCO, pengaruh DCO. Oke, DCO ini DC offset, arus liar dari out speaker menuju speaker. Kemungkinan untuk suara pengaruh dan pengaruh lainnya pada speaker adalah jika DCO-nya positif, daun speaker ini akan maju dan tertahan di depan. Dan jika DCO-nya negatif,
daun speaker ini akan tertarik ke dalam dan tertahan di dalam. Tuh, jika DCO-nya negatif. Untuk pembuktiannya, teman-teman bisa gunakan baterai ya. Arus baterai ini sudah DC sekitar 1,5 volt. Terus pasang di bagian input speaker. Dan apa yang terjadi pada daun speaker? Oke. Untuk penyebab daun speaker maju mundur, kita sudah bahas ya di video yang lalu. Nah, teman-teman yang belum nonton silahkan cek videonya di menu channel ini. Dan DCO ini yang kita cek ya hanya sekitar 1 mili DC. Untuk power ini masih aman ya. Nah, seperti itulah ya cara setting bias dan DCO pada power SOCL 504. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup videonya dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Dan terima kasih.